Sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Pada latihan kali ini, kawan-kawan diharapkan untuk dapat teliti dalam melihat dimensi-dimensi yang ada. Di mana pada gambar kali ini kita kecenderungan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi tidak semua dimensi yang ada pada tampilan ini. Baiklah, hal yang pertama kita buat itu adalah kita membuat persegi dengan ukuran 40 kali 40. Jadi kita gunakan perintah rectangle, kemudian kita isi itu add 40,40. Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan di sini ada disebut dengan explode. Jadi explode ini fungsi adalah memecah dari si tampilan dari polyline kita tadi. Ini kita copy dari titik atas ke titik tengah sebagai garis bantu. Begitu juga ini kita jadikan garis bantu ke sisi bagian tengah. Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan perintah. Di sini kita lihat ini ada radius 4. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan yang pertama itu adalah fillet, kemudian kita klik R, kemudian kita isi 4, kita klik di sisi bagian sebelah kiri, kemudian kita klik R, kita klik di sisi bagian kiri dan garis yang kedua, begitu ke 4 sisi. Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan perintah trim untuk menghapus garis yang tidak kita perlukan. Oke. Kemudian kawan-kawan bisa melihat di sini dimensi-dimensi dari dengan menggunakan yang pertama itu adalah kita menggunakan membuat kotak yang ada di sisi bagian dalam. Jadi kawan-kawan bisa menghitung di sini menggunakan kalkulator. Yang pertama kita kerjakan itu adalah persegi yang ada di sisi sebelah kiri. Jadi kiri, kanan, kiri bawah, kanan bawah itu adalah memiliki bentuk yang sama. Di mana di sini adalah 40, maka di sini kalau kawan-kawan lihat ini 36,4, maka kita buat 40 dikurang 36,4 itu sama dengan 3,6. Ini dibagi 2. Maka jaraknya adalah 1,8. Maka kawan-kawan bisa menggunakan perintah offset. Kita isi itu adalah dengan jarak kalkulatornya adalah 1,8. Kemudian tinggal kawan-kawan duplikatkan ke bagian dalam dan di sisi bagian atas ke sisi bagian bawah. Kemudian kita menggunakan perintah X, kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian atas. Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan perintah trim juga. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat radius yang di sisi bagian dalam itu adalah 2,2. Kita gunakan fillet. Kemudian kita isi radius, kemudian kita isi 2,2. Kita klik garis pertama, kita klik garis kedua. Kemudian kawan-kawan tinggal ngetrim dari garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita bisa menghitung menduplikatkan ini dengan menggunakan perintah offset dengan jarak itu adalah 36,4 dikurang 23,6. Jadi kawan-kawan bisa mengisi 36,4 dikurang itu adalah 23,6. Kemudian kita bagi 2 lantaran dia berbentuk simetris. Kemudian maka jarak ini adalah 6,4. Maka kawan-kawan bisa menggunakan perintah offset. Kemudian kita isi 6,4. Kita klik line ini. Kita arahkan ke sisi bagian dalam. Begitu juga yang di sisi bagian atas, di mana dimensinya ini itu memiliki dimensi yang sama. Tinggal kawan-kawan duplikatkan ke bawah. Kemudian kita gunakan perintah explode. Kemudian export. Kita gunakan perintah di sini adalah extend. Mohon maaf, kemudian kita sambung, kemudian kawan-kawan bisa menghapus garis yang tidak kita perlukan. Ini kita hapus, ini juga kita hapus. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar yang kita buat sudah sesuai yang untuk
persegi atau bagian yang kecil. Tinggal kawan-kawan menduplikatkan ini dengan menggunakan perintah MI ke sisi bagian sebelah kiri. Kemudian ini tinggal kita duplikatkan juga ke sisi bagian bawah. Kita MI kan, kemudian kita arahkan ke sisi bagian bawah. Maka sudah menduplikatkan ke 4 bagian sisi. Kemudian kita lanjutkan dengan di bagian depan sini. Jadi kawan-kawan bisa menghitung ini adalah jaraknya 8, maka garis bantu yang di tengah ini kita offset sejauh 4. Maka kita gunakan perintah offset. Kemudian kita isi 4. Ini kita duplikatkan ke sisi sebelah kiri, itu adalah 4. Kemudian kita offsetkan lagi dengan jarak ini adalah 14, maka di sisi bagian kedua itu adalah 7. Maka kita isi itu adalah 7. Ini kita duplikatkan ke sisi bagian dalam. Kemudian kawan-kawan melanjutkan ke sisi bagian nomor ini adalah 10 ke bagian 10. Maka kita isi ini adalah offset. Kita isi itu adalah 10. Ini kawan-kawan tinggal duplikatkan ke kiri, itu adalah sejauh 10. Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan ke sisi bagian ini. Ini kita tarik garis lurus dan ini mendapatkan titik potongan. Maka kawan-kawan bisa menggunakan perintah extend, klik kanan, kita sambung panjang dari garis yang kita buat. Kemudian kawan-kawan tinggal ngetrim garis yang tidak kita perlukan. Jadi ini semua, ini kita hapus. Kemudian ini kita hapus. Tinggallah sisi bagian yang nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian di sisi nomor 4. Kemudian kawan-kawan bisa menghapus ini. Mohon maaf, ini kita extendkan terlebih dahulu. Ini ke atas, kemudian kawan-kawan extendkan ini. Kita trim, mohon maaf, kita trim ini, kemudian di sisi bagian ini. Kemudian ini kalau kawan-kawan lihat, ini ada radius. Jadi kalau kita cek radius itu adalah radius di sisi bagian punggung dalam ini, itu adalah 1,5. Maka kita gunakan fillet dengan radius 1,5. Kita klik yang pertama, kita klik yang kedua. Kemudian kawan-kawan tinggal menggunakan perintah trim. Ini kita hapus. Kemudian kawan-kawan bisa menghitung berapa jarak dari sisi bagian ini ke sisi bagian atas ke sisi bagian bawah. Jadi ini bisa kita hitung. Kalau kawan-kawan lihat, kita bisa membuat persegi terlebih dahulu untuk sisi bagian dalam. Di sini kita dapat menghitung, di sini sudah, ini adalah jarak dari, kalau kita lihat di sini, kawan-kawan bisa melihat di sisi bagian sebelah sini, jarak ini adalah 31. Maka kalau ini 31, kita kurangkan 40, kalau kita kurangkan 31 40 itu adalah 9. 9 kalau kita hitung di sini setengah, maka jarak dari titik atas ke sisi bagian bawah itu adalah 4,5. Maka kita gunakan offset, kita isi 4,5. Kemudian yang di sisi bagian atas kita duplikatkan ke sisi bagian bawah. Kawan-kawan bisa menggunakan perintah extend, kemudian kita perpanjang dari EX, kita klik kanan, kita perpanjang, kemudian terdapatlah sisi bagian bawah ini. Jadi kawan-kawan tinggal menghapus garis yang di bawah, kemudian yang di sisi bagian sini, kemudian ini kita hapus, ini kita hapus. Jadi kawan-kawan diharapkan untuk menghapus garis-garis yang tidak kita perlukan. Tujuannya itu adalah untuk menghindari kebingungan yang muncul pada saat kawan-kawan melakukan proses penggambaran. Jadi ini pun dihapus. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah radius. Radius di sini ini adalah 0,5 dan sisi bagian depan sini adalah 1. Maka kawan-kawan bisa menggunakan perintah fillet. Kemudian kita isi R, kemudian kawan-kawan isi 1. Tinggal kawan-kawan klik ini ke sisi bagian sini. Kemudian kita ketik fillet. Kemudian kita isi R dan kita isi 0,5. Jadi kawan-kawan tinggal klik ini ke sisi bagian sini. Kemudian kita lakukan proses trim. Jadi ini kita hapus, ini kita hapus. Maka kalau kawan-kawan lihat di sisi bagian depan sini itu sudah
selesai. Tinggal kawan-kawan melanjutkan ke sisi bagian dalam sini. Sisi bagian dalam sini dapat kawan-kawan lihat di sini itu adalah 0,05. Maka kita gunakan perintah fillet. Kemudian kita isi R, kita isi 0,45. Kita klik ini, kita klik yang kedua, kemudian kita trim. Oke, maka di sisi bagian sini sudah selesai. Tinggal kawan-kawan melanjutkan ke sisi bagian ini, itu adalah radius 2,5. Kita isi fillet. Kemudian kita isi itu adalah R. Kemudian kita isi 2,5. Kita klik ini, kita klik yang kedua. Tinggal kawan-kawan hapus ini dan sisi bagian sebelah sini. Maka kalau kawan-kawan lihat di sisi bagian sini kita sudah selesai. Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan garis ini, garis sisi sebelah sini. Ini sebenarnya bisa kita buat yang pertama itu adalah sudut, ini adalah 45. Kalau kita hitung itu adalah 45 tambah. Jadi kawan-kawan bisa menghitung itu adalah 45 ditambah 90. Itu adalah 135. Maka add, lantaran dia 40, maka kita isi jarak itu adalah kita misalkan 30 sudut 135. Maka dia akan memotong ke sisi bagian kiri atas. Kemudian untuk mendapatkan jarak 3 ini, kawan-kawan bisa menggunakan perintah offset. Jadi kawan-kawan menggunakan perintah offset, kemudian kita isi itu adalah 1,5 ke atas, 1,5 ke bawah. 1,5 kita duplikatkan ini ke atas, kemudian ini ke bawah. Kemudian kawan-kawan diharapkan untuk menghapus garis yang tidak kita perlukan. Jadi tujuannya jangan sampai membuat kita bingung dalam proses penggambaran. Ini kita hapus, ini kita hapus, ini hapus. Oke, kemudian kawan-kawan bisa membuat rectangle. Jadi rectangle di sini ini adalah kalau kawan-kawan lihat 15,5 kali 15,5. Maka kawan-kawan buat di tempat lain terlebih dahulu. Kemudian kita isi add 15,5. Oh, mohon maaf, ini kita isi rectangle. Kita isi adalah 15,5. Kemudian kita buat garis bantu sebagai titik bantu kita untuk mendapatkan titik diagonalnya. Ini yang kita pindahkan ke titik bagian ini. Maka kalau kawan-kawan lihat, ini kita hapus garis bantu ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus garis bantunya, kemudian ini kita trim juga. Kemudian ini kalau kawan-kawan lihat, ini kita hapus juga, ini kita hapus. Maka terdapatlah sebuah titik peraduan di sini dan sisi bagian sini. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan ini dengan jarak 3. Kemudian kita lanjutkan dengan radius ini. Jadi radius ini itu adalah 5. Maka kawan-kawan tinggal mengisi itu adalah circle TTTR. Kemudian kita klik di bagian atas, kita klik bagian bawah, kemudian kawan-kawan isi 5. Kemudian kawan-kawan trim garis yang tidak diperlukan. Kemudian ini kita hapus, ini kita hapus. Kemudian kawan-kawan tinggal melanjutkan ke sisi bagian depan sebelah sini. Ini kita gunakan circle TTR. Circle TTR. Kita klik yang pertama, kita klik yang kedua, kemudian kita isi 5. Jadi radius 5. Kemudian kita trim, kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Oke, ini kita hapus. Ini kita hapus. Maka di sisi bagian atas telah selesai kita kerjakan. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian bawah. Jadi di sisi bagian bawah sebenarnya hampir sama dengan sisi bagian sebelah atas. Jadi kita lanjutkan dengan menggunakan perintah offset. Jadi kalau ini kita hitung itu adalah 23,6. Jadi ini kita fokuskan gambar kita. Di sini kita fokuskan terlebih dahulu. Jadi kita fokuskan di sini. Ini kita offset, ini adalah 36,4. Jadi kita gunakan kalkulator 36,4. Kita kurang, mohon maaf, ini 23,6. Kita kurang itu adalah 20. Dikurang 20 sama dengan 3,6 dibagi 2, 1,8. Jadi garis ini kita duplikatkan 1,8. Kita
Kita gunakan perintah offset, kemudian kita isi 1.8. Ini kita duplikatkan ke sisi bagian bawah. Jadi ini sudah selesai. Kemudian 20 dengan 14 itu, atau kawan-kawan bisa menduplikatkan ini ke bagian atas atau ini ke sisi bagian bawah, tergantung pemahaman kita dari mana kita menghitung. Kalau kita menggunakan garis ini, kawan-kawan cukup membuat offset, kemudian kita isi 4, cukup diarahkan ke sisi bagian atas, kemudian kita offset, kemudian setelah ini 4, kemudian ini 14, maka kita isi itu adalah 7. Ini adalah titik tengahnya, kemudian kita arahkan 7. Maka kalau kawan-kawan lihat 1, 2, 3, maka dapatlah 3 kondisi. Di sini kawan-kawan extend kan, kemudian kita perpanjanglah garis ini sampai ke titik bagian, mohon maaf, ini sudah selesai. Kemudian kita trim, ini kita trim, ini kita trim, kemudian ini pasti kita trim. Maka kalau kawan-kawan lihat, ini kemudian kita lanjutkan dengan membuat radius. Kalau kawan-kawan hitung radius di sini, radius ini itu adalah, radius itu kalau kita lihat tadi dari di sisi bagian atas ini adalah 1.5. Jadi kita isi fillet itu adalah radius 1.5. Kita klik yang pertama, kita klik yang, mohon maaf, ini bukan di sisi bagian sini, ini kita extend terlebih dahulu. Mohon maaf, ini kita panjangkan. Yang kita trim itu adalah di bagian luar. Kemudian ini kita hapus juga. Mohon maaf, ini dari atas ini baru kita fillet. Kemudian kita isi itu adalah 1.5. Kita klik ini, kita klik ini. Kemudian kawan-kawan bisa menghapus dengan menggunakan perintah trim. Maka ini sudah selesai. Kemudian jarak ini tadi kita dapat itu adalah dari hasil ini adalah 31. Kalau kita hitung 31, kawan-kawan bisa menduplikatkan ini menggunakan offset ke sisi sebelah kiri, itu adalah 31 dibagi 2. 31 dibagi 2 itu adalah 15,5. Maka kita gunakan perintah offset, kita isi 15.5. Ini kita duplikatkan ke sisi bagian sebelah kiri. Kemudian ini kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Ini kita hapus, ini belum, ini kita hapus, ini kita hapus. Kemudian kawan-kawan bisa menghapus garis ini, garis sisi sebelah sini, kemudian ini kita hapus. Yang tujuannya jangan sampai membuat kita bingung. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian radius di sini. Itu adalah 1, kemudian dilanjutkan di sisi bagian dalam, itu adalah 0,5. Kita gunakan perintah fillet, kita isi itu adalah, di sini adalah radius 1. Kita klik yang pertama, kita klik yang kedua, kemudian kita fillet juga 0.5. Kita klik yang pertama, kita klik yang, mohon maaf, ini bukan 0,5, bukan 1, fillet. Kita isi itu adalah radius, kita isi itu adalah, mohon maaf, ini adalah 1, tetapi ini adalah 1,5 bagian luar, itu bagian dalam sini itu adalah 1, mohon maaf, ini adalah fillet. Ini kita isi radius, ini adalah 1, kita klik yang pertama, kita klik yang kedua, kemudian fillet. Kita isi radius terlebih dahulu, kemudian kawan-kawan isi 0.5. Kita klik yang pertama, kita klik yang kedua, kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Jadi kawan-kawan klik, hapus. Ini kita trim. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk sisi bagian dalam, itu adalah radius. Kalau kita lihat di sini, di sisi bagian dalam sini itu adalah 0.45. Jadi kita gunakan fillet radius 0.45. Kita klik yang pertama, kita klik yang kedua. Kemudian kita trim di sini terlebih dahulu, kemudian kita lihat di sini ada
radius. Radius ini kita lihat itu adalah radius 5. Maka kawan-kawan bisa menggunakan itu adalah radius 5. Kita isi itu adalah C TTR. Kita isi di sini, mohon maaf, ini adalah radius 2,5. Kita isi, mohon maaf ya. Ini adalah radius 2,5. Circle TTR. Kita klik yang pertama, kita klik yang kedua. Kemudian kita isi, ini adalah 2,5. Kemudian kita trim garis yang tidak kita perlukan. Ini kita hapus. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian sini, itu adalah radius 5 dan radius 5. Kita C TTR, kemudian kita klik yang pertama, kita klik yang kedua, kemudian kita isi 5, kita trim yang pertama, begitu juga yang kedua. Kita C TTR, kita klik yang pertama, kita klik yang kedua, itu adalah 5, kita trim, kita klik kanan, ini kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Kita hapus, ini kita hapus. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar di sisi sebelah kiri itu sudah selesai. Tinggal kita duplikatkan ke 4 bagian. Jadi untuk mengamankan, ini sebenarnya kita hapus terlebih dahulu, biar tidak membingungkan pada saat kita memirror dari gambar yang sudah ada. Ini kita hapus. Kemudian ini kita duplikatkan, kita blok semuanya. Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan perintah mirror. Kita klik dari atas ke sisi bagian bawah. Kemudian kita no-kan. Tinggal kawan-kawan hapus di bagian atas. Ini kita hapus. Kemudian ini kita hapus. Kemudian ini kita hapus. Tinggal, mohon maaf, ini kita hapus juga. Tinggal kawan-kawan ini kita hapus terlebih dahulu. Tinggal ini kita blok semuanya. Ini kita blok semua. Kemudian kita mirrorkan. Jadi kita mirrorkan ke sisi bagian ini. Kemudian kita no. Kemudian kita trim. Ini kita trim. Kemudian ini kita trim juga. Oke. Maka mohon maaf, ini ada yang ketinggalan. Ini kita mirror. Oke. Kemudian ini juga kita mirrorkan. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah hampir selesai. Mohon maaf, jadi yang sama itu adalah sisi bagian atas dan sisi bagian bawah. Yang di sebelah kiri ini bisa kawan-kawan hapus saja. Ini kita hapus. Jadi ini kita hapus. Kemudian di sisi bagian bawah bisa kawan-kawan hapus juga. Seharusnya kita tidak menghapus kesemuanya. Hanya di sisi bagian depan sini. Ini sudah benar. Kemudian ini kita extendkan EX. Kemudian kita klik kanan, ini tinggal kawan-kawan perpanjang ke bawah. Kemudian ini ke bawah. Kemudian ini kita trim, ini kita hapus. Kemudian ini kita hapus juga. Ini di sisi bagian sini. Ini kita hapus. Oke. Kemudian ini kita hapus. Kita trim garis yang berlebih. Ini kita trim. Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan perintah extend untuk menyambung garis yang di atas ke sisi bagian atas. Oke. Maka kalau kawan-kawan lihat, kemudian tinggal kawan-kawan membuat radius yang ini adalah 0,5. Fillet. Kita isi itu adalah radius 0,5. Kita klik line pertama, line kedua, fillet. Kita isi R 0,5. Kita klik yang pertama, kita klik yang kedua, kemudian kita trim. Ini kita hapus.
Oke, maka kalau kawan-kawan lihat ini perlu kita lakukan proses pengecekan. Jadi di sini yang akan menentukan apakah gambar yang kita buat sudah sesuai yang kita inginkan. Jadi kawan-kawan nanti bisa mengeceknya di sini, ini adalah 90. Oke. Kemudian kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah selesai, tinggal kita coba melakukan cross check dari dimensi yang kita buat. Kemudian di sini kita setting terlebih dahulu dimensi yang kita buat, kita modif. Kemudian di sini teksnya ini dari 2 kita isi itu adalah 1.5. Kemudian kita oke kan. Jadi kita tengok apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau sudah, lanjut kita lakukan proses pemberian dimensi. Jadi ini dimensinya itu adalah yang pertama. Di sini bagian depan itu adalah 8. Kemudian di bagian yang kedua itu adalah 14. Bagian ketiga itu adalah 20. Kemudian bagian yang keempat, tingkat yang keempat itu adalah 23,6. Bagian yang terakhir itu adalah 34,6. Kemudian mohon maaf ini kita agak sedikit perbesar terlebih dahulu dari dimensi kita. Ini kita modif. Kemudian simbol arrow ini kita isi ini 1. Ini cukup lah. Kemudian kita oke kan. Oke, kemudian kita lanjutkan di sisi dimensi sebelah kiri. Jadi kita cross check satu-satu. Ini yang pertama. Itu adalah 8. Yang kedua itu adalah 14. Yang ketiga 23,6. Oh, mohon maaf ini yang keempat ya. Jadi yang ketiga itu ini ke sisi bagian sebelah sini itu adalah 20. Ini kita geser ke sisi bagian bawah. Kemudian yang terakhir itu adalah ini ke sisi bagian bawah sini. Itu adalah 36,4. Kemudian kita lanjutkan di sisi bagian bawah. Sisi bagian bawah kita isi itu adalah titik bagian ini ke sisi sebelah kanan. Itu adalah 31. Sisi yang kedua di pojok sebelah ini ke sisi sebelah kiri itu adalah 30. Oh, mohon maaf ini adalah 36. Ini 36 itu adalah sisi bagian ujung ini dengan sisi bagian ujung sebelah dalam. Jadi kita isi sisi bagian ujung sebelah sini dengan sisi sebelah ujung sebelah kanan. Itu adalah 36. Oh, mohon maaf tadi kita pakai di sini itu adalah mengikuti alur ini, sementara aturan ini adalah 36,4 lantaran kita memakai sisi bagian atas. Mohon maaf ini ada sedikit perbedaan. Kemudian di sisi bagian sebelah kiri, ke sebelah kanan itu adalah 40. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian sebelah kanan. Dimensi yang sebelah kanan itu adalah 8. Ini kita isi itu adalah dimensi ini itu adalah 8. Ini adalah 8. Kemudian yang kedua ini adalah 14. Kemudian yang ketiga di sisi bagian luar ke bagian luar sebelah sini itu adalah 20. Kemudian kita lanjutkan di sisi bagian paling luar itu adalah 40. Kemudian kita lanjutkan pemberian dimensi. Di sini adalah radius. Ini adalah 0,5. Kemudian kita lanjut ini sudah. Kemudian kita isi ini adalah satu buah circle dengan diameter 6,8. Ini dengan radius. Kita isi di sini radius juga dulu. Kita isi di sisi bagian bawah. Ini adalah 4. Kemudian yang tahap yang kedua itu adalah 2,2. Kemudian yang bagian sini, mohon maaf ini tinggal kita isi itu adalah 3, 1, 2, 3.
Jadi di sini kawan-kawan lanjutkan dengan fillet. Kemudian kita isi 0,5, radius 0,5. Kita klik yang pertama, yang kedua, begitu juga radius 0,5, klik pertama, klik yang kedua, radius, klik yang pertama, dan klik yang kedua. Kemudian kita trim, dan bagian bawah juga kita trim. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi radius. Ini kita radius 0,5. Kemudian kita lanjutkan dengan proses di sini bagian bawah sudah. Kemudian ini kita lanjutkan dengan proses pemberian radius di sisi sebelah kiri. Ini adalah 1,5. Kemudian di sisi bagian ini kita buktikan bahwasanya di sisi bagian atas itu radius 0,5. Ini adalah 0,5. Kemudian di sisi bagian dalam sini itu adalah 2,5. Ini kemudian di sisi bagian sebelah kiri ini adalah 1. Kemudian di bagian dalam sini ini adalah 5. Dan ini juga 5. Oke, kemudian di sisi bagian dalam sini itu adalah 0,45. Jadi 0,45 ini lantaran dia 1, nanti kita coba ganti 2 angka di belakang koma. Cuman dimensi yang kita buat, mohon maaf, ini kita ganti modif. Ini 2 angka di belakang koma, primary unit, ini 2 angka di belakang koma. Teksnya kita perkecil lagi 1,2. Kemudian kita oke kan. Oke, ini adalah 0,45. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian ini sudah. Kemudian kita beri ini adalah dimensi dari jarak dari sini ke sisi bagian bawah itu adalah 15,15. Ini ke sisi sebelah kiri juga 15,15. Kemudian di sini dimensi 1 elektronit ini itu adalah di titik ini ke sisi bagian sini. Jadi ini adalah 3. Jadi ini ada sedikit perpotongan, kita geser ke bawah. Maka kalau kawan-kawan cek dari semua, kita ada miss di sini adalah 36. Aturan kalau kita lihat di sini jarak ini itu sama dengan sisi bagian atas. Kemudian semua dimensi ini tinggal kawan-kawan ganti itu adalah berwarna merah. Yang tujuan kita adalah menampakkan sisi bagian yang lain. Kita gunakan perintah MA, semua dimensi kita klik. Ini semua kita klik. Ini semua. Kemudian di sisi bagian bawah itu semua, ini semua, ini semua. Oke. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat, ini adalah garis bantu. Ini kita ganti order. Di sini kita load, kemudian di sini kita ganti garis bantunya menggunakan kita anggap ya misalkan center, kita oke-kan. Ini kita klik, kemudian kita oke-kan. Tinggal kawan-kawan blok ini kita ganti dengan berwarna merah dengan warna kuning, kemudian garisnya kita buat adalah center. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin sekian tutorial latihan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Mungkin sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.